Oke, baik ya. Selamat pagi. Di sini saya akan membahas sedikit ya terkait dengan regresi linier ya secara teoritis maupun nanti ada pendekatan yang digunakan juga menggunakan tools terkait ya. Seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya ya di materi pada saat statistik deskriptif ya tentunya. Nah, untuk regresi linear sendiri ya, secara definisi memiliki keterangan ya, yaitu regresi sendiri merupakan pendekatan atau metode ya untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel dependent ya. Jadi dependent ini bergantung ya terhadap variabel independennya. Nah, jadi variabel dependentnya atau variabel yang dimaksud dependent di sini adalah variabel y, itu nilai yang bergantung terhadap variabel dependentnya atau variabel x. Jadi variabel y bergantung terhadap variabel x. Nah, kemungkinannya variabel yang dependent atau variabel y-nya ini memiliki lebih dari satu. Nah, penerapan regresi linear sendiri ini ya dilakukan untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, untuk keterangannya ya tadi Y merupakan dependent, X merupakan independent. Nah, persamaan regresi linear secara sederhana sebagai berikut, yaitu variabel Y-nya dapat diprediksi yaitu berdasarkan A plus B dikali X ya. Jadi ini untuk persamaan sederhananya seperti ini. Ya tentunya nanti dengan beberapa persamaan tambahan ya yang digunakan untuk melakukan R-square ya, atau melakukan evaluasi terhadap ketepatan atau kesesuaian model tersebut. Nah, berikutnya adalah salah satu contohnya ya yang sebetulnya ini nanti contoh yang bisa dikatakan kurang memenuhi syarat sebagai regresi linear ya, karena data X-nya ini data yang berlanjut ya atau kontinu ya, jadi kurang bagus nantinya, sedangkan data Y-nya ini tidak kontinu gitu ya, jadi sebetulnya kurang bagus nanti ya. Nah, nanti ada di contoh kedua untuk contoh yang lebih baik ya daripada contoh yang satu, sehingga nanti dapat disimpulkan oleh teman-teman mana yang dapat digunakan sebagai regresi, karena ini nanti Y-nya ini cenderung parabola ya, dimulai dari bawah naik ke atas kemudian nanti turun lagi gitu. Ini sebetulnya cenderung kurang bagus ya, karena sebetulnya tidak konstan naik secara positif gitu. Nah, kemudian dari X ya, kemudian ada Y ya, Y-nya ini nanti dicari Y barnya ya. Y bar ini merupakan rata-rata ya, maaf ini Y bar ya. Y bar ini merupakan min atau rata-rata dari Y-nya ya. Kemudian nanti dicarikan residualnya, atau residual ini sebetulnya rumus ya, Y dikurangi angka 11 ini ya, atau rata-ratanya ini, rata-rata dari Y-nya. Nah, bisa disimpulkan di sini ya, contohnya 4 dikurangi 11 min 7, 13 dikurangi 11 2, 10 dikurangi 11 min 1 ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan residual ya, atau selisihnya gitu. Nah, sedangkan karena ini di sini ada min ya, maka kita perlu melakukan pemangkatan ya. Nah, setelah dipangkatkan ya, residualnya ini dipangkatkan seperti yang ada di sebelah kanan ini di tabel. Misalkan min 7 pangkat 2 4 ya. Kemudian 2 pangkat 2 4, min 1 pangkat 2 1, 3 pangkat 2 9, dan seterusnya. Maka dari residual kuadrat ini kita jumlahkan ya, atau disebut dengan istilah sum of square error ya, yang merupakan total dari residual secara keseluruhan ya, atau total dari keseluruhan secara residual. Jadi totalnya ini dijumlahkan semua, maka kita memiliki jumlah error yang sebetulnya cukup tinggi ya, yaitu 128.
Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram plot ya atau scatter plot ya. Tadi data-datanya kan kita lihat di sini ya. Misalkan 1 4 2 13 ya. Maka kita buat di sini ya 1 ya 4 ya. Kemudian 2 13 ya. Nah, ini turun nih kurang kurang bagus ya. Ini datanya ya ya tidak parabolik banget gitu ya. Kalau parabolik kan dia melengkung seperti ini. Nah, data-data ini ya, kalau tadi kita lihat bahwa rata-ratanya adalah 11 ya. Rata-rata nilai prediktifnya atau Y-nya, variabel dependennya adalah 11. Nah, kalau kita lihat di sini, eh nah ini ya. Jadi rata-ratanya ini kalau kita tarik ya dari angka 11 ini ya secara horizontal gitu, tidak terlihat sebagai model yang baik gitu. Kenapa? Karena tidak mengikuti trend line daripada scatter plotnya ya. Jadi nilai prediktifnya ini tidak sesuai. Nah, tapi ini yang disebut dengan nantinya disebut dengan prediksi yang dimiliki sementara gitu. Nah, kenapa sebetulnya tidak bisa dilanjutkan ya? Tadi ya kita lihat datanya kurang memenuhi syarat sebagai regresi. Walaupun sih sebetulnya nggak harus selalu konstan gitu ya, karena pastinya nanti ada yang disebut dengan anomali ya atau semacam kejadian-kejadian aneh ya dalam inputan datanya. Nah, di sini kita punya contoh yang kedua ya, ini sudah memenuhi syarat gitu. Nah, ini ceritanya adalah kalau kita punya toko gitu ya, toko kemudian jam jualannya ya. Ini datanya nggak urut aja sih, tapi bisa diurutkan ya, atau di sorting gitu. Nah, kalau kita jualan 2 jam ya, maka kita akan menjual katakan 4 botol minuman gitu ya. Kalau 7 jam 13, kalau 5 10 ya. Kalau 10 bisa 14, kalau 12 bisa 18. Jadi semakin naik gitu ya. Walaupun ini yang 13 sebetulnya karena nggak urut aja sih, tapi nggak masalah. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu residual ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita rata-ratakan y barnya ini atau min dari variabel y-nya ini sama ya 11, kemudian x barnya ya atau rata-rata dari nilai x ini atau variabel independennya adalah 6,5. Nah, kita lakukan hal yang sama yaitu adalah mencari residualnya. Residualnya seperti apa? Residualnya kita cari sama seperti yang tadi ya. Jadi 4 min 11 min 7 ya 13 min 11 hasilnya 2 dan seterusnya. Kemudian kita lihat di sini ada residual kuadrat ya, karena di sini pastinya kita temukan nilainya ada yang minus ya, kita kuadratkan maka nilainya adalah 49 ya. Kemudian di sini ada 2 pangkat 2 ya, atau residualnya pangkat 2 4 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita perlu mencari nilai lanjutannya yaitu XI-nya ya. XI ini ya, XI min X bar yaitu kita lihat ke sini ya bahwa 2 ini ya merupakan XI-nya ya, atau variabel setiap variabel pada variabel X-nya disebut dengan XI ya. Nah, kemudian variabel ini dikurangi rata-ratanya atau X barnya, maka hasilnya adalah 2 dikurangi 6,5 min 4 ya, kemudian 7 dikurangi 6,5 0,5 dan seterusnya. Kemudian tadi ya kembali lagi karena hasilnya adalah ada yang minus gitu, maka perlu dilakukan pengkuadratan ya seperti di sebelah kanan ini. Kemudian kita lanjutkan di y-nya ya, atau nilai setiap dari variabel y-nya, kemudian dikurangi dengan y barnya atau rata-ratanya, maka hasilnya adalah 4 dikurangi 11 ya min 7 ya,
kemudian 13 dikurangi 11 ya 2 dan seterusnya ya. Kemudian kita lakukan operasi antara variabel x yang sudah dilakukan x min x bar, kemudian y min y bar ya di sini ya. Nah, seperti di sebelah sini ya. Maka hasilnya adalah hasil perkalian tersebut adalah 31,5, 1, 1,5 ya, 10,5, 38,5, 14,5 dan seterusnya ya. Kemudian kita memiliki nilai y predicted ya, y predict ini atau y prediksi ini ya, kalau kita lihat di Excel yang sesungguhnya adalah ini ya, hasil prediksinya gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ya prediksi ini diperolehnya ya boleh langsung nggak gitu ya, ya kita tunggu dulu ya untuk mendapatkan nilai ini dulu. Nah, jadi nanti kita bahasnya adalah ini errornya dulu ya. Nah, ini ya. Jadi error kuadratnya. Oke, ya. Statement tersebut ya, kalau kita lanjutkan, tadi ya 128 itu merupakan SST ya. Mohon maaf sebelum. Ini merupakan sum of square totalnya ya, atau residual kuadratnya yang ini totalnya. Kemudian kita ketahui bahwa dari sum x min x bar ini adalah 77,5. Kemudian sum x min x bar dikali x y dikurangi x y bar ya, 97. Berarti yang ini totalnya 97. Tapi yang sudah dikuadratkan ya, ini kita tidak tidak buat kuadratnya ya, tapi anggap saja sudah ada kuadratnya. Nah, kemudian sum of square error-nya adalah 6,5 ya, sum of square error. Jadi sum of square error adalah ini ya, error pangkat 2 ya, kalau ditotalkan kira-kira adalah 6,59 ya, atau 6,6 ya. Nah, maka dari hasil ini kita lanjutkan untuk mencari nilai B-nya ya. Tadi kan kalau kita lihat persamaan regresi secara sederhana ini ya. Secara sederhana adalah ini yang ya nilai prediksi yang akan kita cari gitu. Nah, maka kalau kita penuhi ya, nilainya adalah sebagai berikut ya untuk mencari B-nya ya. Jadi sum dari xi min x bar dikali xy min x bar dibagi sum xi min x bar kuadrat ya. Ya, nilainya kita sudah punya di sebelah sini ya. Maka nilai B-nya adalah 1,25 sekian ya. Nah, kemudian untuk A-nya adalah kita sudah punya nilai Y bar-nya di sini ya, Y bar atau rata-rata dari Y-nya gitu ya, yang ini Y bar-nya 11 gitu ya, dikurangi B ya, B-nya ini kita sudah punya nilai B-nya dikali X bar, maka nilainya adalah 2,8645 sekian. Nah, kalau sudah ya, kita tinggal melakukan prediksi. Artinya apa? Kalau kita punya nilai prediksi yang baru misalkan ya di sini, tinggal dikalikan aja ya, itu merupakan variabel x ya. Misalkan x ya yang ini, kita punya nilai yang baru gitu ya, yang tidak ada di sini misalkan. Kita tulis katakan misalkan di sini yang tidak ada 6 ya. Maka 6 ini nanti tinggal dikalikan dengan 1,25, kemudian dijumlahkan dengan 2,86 ini, maka ketemu nilai prediksinya. Misalkan bisa kita lakukan di sini misalkan ya 1,25 dikali 5 ya. Kemudian dijumlahkan dengan tadi 2,8 ya.
2,8-nya 2,86 ya, 2,86. Nah, ya kita kan nggak mungkin ya kalau punya nilai yang floating seperti ini ya. Tentunya nanti nilai ya dari variabel Y yang sudah diprediksi ini adalah pembulatan ya, atau nilai yang integer lah kalau kita sebut ya di dalam data. Ya katakan 7,8 ini nilai presisinya, tapi nilai apa namanya, kalau jualan misalkan kalau kita jualan sekitar tadi ini 4 ya, kalau misalkan 6 gitu ya, 6, kalau 6 berarti kita punya 10 ya, kira-kira 10 kita mampu menjual 10 minuman ya dalam waktu 6 jam. Nah, ya jadi seperti itu untuk prediksi. Misalkan di sini kita tadi punya 6 jam gitu ya, maka di sini kita bisa menjual ya 10. Ya kurang lebih antara 5 dan 6 itu mirip ya, hasilnya adalah 10. Oke, seperti itu untuk rumus regresinya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui nilai Y-nya, kita perlu mengetahui adalah sum of square residual ya. Nah, berapa sih selisih tadi ya antara yang prediksi yang SST ini dikurangi dengan sum of square errornya ya, yang di sini dikurangi nilai errornya ya, yaitu adalah tadi ya sum of square errornya adalah ini ya 6,5 ya. Nah, jadi 128 ini dikurangi 6,5 ya. Maka hasilnya adalah 121,4 ya. Itu adalah SSR-nya ya. Seperti itu. Nah, jadi ya sudah cukup lumayan lebih baik ya kalau kita lihat di sini. Nah, sedangkan R square atau R kuadrat ini ditujukan untuk mencari apa namanya, nilai presisinya gitu. Seberapa baik sih model yang sudah kita buat ya. Jadi kita sudah punya nilai SSR-nya di sini, kemudian dibagi oleh SSR-nya tadi ya, sum of square residual ya, dibagi sum of square total ya. Maka nilainya adalah 0, ya karena sum of square residualnya ya, SSR-nya ini SSR-nya ya kita bagi dengan SST-nya, maka nilainya adalah ya, SST-nya sum of square totalnya ya. Jadi sum of square total kan tadi ini ya, SST-nya 128 ya. Ya, untuk membagi nilai ini SSR. SSR-nya 121 ya, 4 dibagi SST-nya. SST-nya 128, maka nilainya adalah 0,94 ya, sama dengan hasilnya adalah 94,84% ya. Ya, ya kira-kira seperti ini ya, atau 95% ya kalau kita kita bulatkan 95% prediksi kita menggunakan regresi linear ini terhadap penjualan ya, yang bergantung pada penjualan minuman terhadap bergantung terhadap jam itu adalah nilainya 95% ya ketepatannya ya. Oke, itu ya kalau kita gambarkan, karena ini dibuat dengan Excel ya. Kalau kita gambarkan di sini adalah nilai Y-nya ya sama dengan 1,25 sekian ya, atau ini sebenarnya nilai B-nya ya. Ya jadi B ya dikali X plus A ya. Nah, kemudian ini adalah nilai evaluasinya ya, sekian. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kita punya nilai Y head ya, atau Y prediksinya gitu ya. Nah, Y prediksinya ini dari mana gitu ya. Ya, kita kan tadi udah nemu ya nilai A maupun nilai B-nya gitu. Ya tinggal dikalikan aja dengan nilai ininya ya, nilai sesungguhnya ya, atau X yang aslinya gitu ya, secara kontinu gitu ya, kita kalikan di sini ya, maka nanti akan dijadikan sebagai ini ya,
variabel X-nya tetap, tapi variabel Y-nya kita punya variabel Y yang baru gitu, atau variabel Y prediksinya. Maka dimulai dari yang dua ini ya, secara prediksi mendapatkan kalau di sini 4 ya, di sini adalah 5,36, kemudian sampai dengan yang paling besar di sini ini ya 17,86 ya. Kalau kita jualan 12 jam secara prediksi dapat 17,86 di sini. Jadi kalau kita tarik ya trend line-nya ya dari yang terkecil sampai yang terbesar di sini punya garis lurus atau nilai prediksinya seperti ini ya. Jadi seperti itu ya untuk regresi linear ya. Sebetulnya kalau kita menggunakan Excel lebih mudah gitu ya. Kita ya sebetulnya banyak caranya gitu. Kita juga bisa lihat di buku gitu ya. Kalau ini tadi ya kita rata-rata yang awal ya, ya anggap aja kita punya rata-rata awalnya adalah 11 gitu. Nah rata-rata awal ini ya secara prediksi kan sangat jauh ya perbedaannya antara yang ini ya dengan yang ini ya, jadi lebih presisi ya untuk prediksi yang ini. Oke, itu untuk regresi linear ya, cara menggunakan apa namanya regresi linear ya terhadap apa variabel x y. Oke. Kemudian kalau kita gunakan Minitab gitu ya, kita copy aja di sini ya, misalkan kita copy ya, kita buka Minitabnya ya. Ya nggak aja kita udah buka Minitabnya, kita paste di sini ya. Nah ini misalkan jamnya ya, hour, kemudian ini misalkan battle ya, untuk mempersingkat ini aja sih. Nah kita gampang aja gitu ya, tinggal lakukan di sini start ya. Kemudian langsung regresi, kemudian kita buat fit regression model. Nah maka nanti kita gunakan variabel x-nya pada respons ya, kemudian continuous prediktornya atau nilai kelanjutannya dari variabel y-nya gitu. Sorry, ini saya hapus yang ini ya. Oke, kita ulangi. Nah kemudian kalau ingin model ini ya, gitu memiliki grafik ya, ya kita tinggal buat di sini ya. Oke, ya kita mau ada residualnya juga boleh, kemudian hasil normalisasinya juga boleh ya, residual versus fitnya juga boleh, kemudian residual versus ordernya ya juga boleh. Ya ini opsional sebetulnya. Kemudian tinggal di oke ya, kemudian di oke. Nah ini dia ya. Oke, jadi kalau lihat di sini ya kurang lebih sama ya, R square-nya adalah tadi kan sama ya 95% ya sekitar ya, atau 94 tepatnya 94,85% ya. Ya ini kurang lebih sama ya prediksinya. Cuma di sini kita memiliki Pareto chart-nya ya. Nah ini ya lebih cepat gitu. Tapi secara prediksi sama ya, walaupun di sini datanya sudah dinormalisasi gitu. Ya, sudah dinormalisasi. Oke, mungkin itu cara penggunaan regresi linear ya, menggunakan Excel maupun menggunakan Minitab gitu ya. Jadi ya kita perlu mengetahui keruntutannya ya secara teorinya seperti ini, tapi kita juga bisa menggunakan tool ya. Tujuannya apa kalau menggunakan tool ini? Kalau kita mau melakukan cara yang lebih efisien ya ketika memiliki data yang sangat banyak, tapi kita juga perlu mengetahui cara bekerjanya model ya secara teori. Oke, mungkin itu dari saya tutup. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.